Perkenalkan, nama saya Maria Elvira Legida Costa SPD, mahasiswi PPG Darjah Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Negeri Surabaya. Saya berasal dari SMP Negeri 30 Surabaya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk waktunya yang sudah disediakan Bu Maria. Gimana kabar kalian semuanya? Baik, ya, yuk. Kita akan mulai kegiatan pada pagi hari ini. Sebelum dibagikan lembaran, kita berdoa dulu ya. Doa sebelum mulai kegiatan di hari ini, di pagi hari ini. Ayo kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya. Kita langsung Ibu bagikan ya. Ibu bagikan dulu lembarannya, silakan dipegang. Ibu bagikan dulu lembarannya. Nanti kita dari lembaran yang Ibu bagikan, dari lembaran yang Ibu bagikan bisa kalian cek. Yuk. Baik, selamat pagi semuanya. Baik. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya, semoga baik-baik selalu. Semoga selalu baik setiap harinya. Ya, jadi mungkin kalian bertanya-tanya, ini kenapa ya Bu? Kami kok pernah dipanggil oleh Bu Maria? Mau diapakan ini? Tidak mau diapa-apakan. Jadi ceritanya kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Ya, kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Apa yang dimaksud dengan konseling kelompok? Jadi merupakan salah satu layanan dalam bimbingan konseling. Kenapa Bu? Kok hanya kami berenam? Kenapa kok tidak satu kelas yang diajak konseling kelompok? Nah, jadi ada alasannya pastinya. Nah, sebelum Ibu sampaikan, supaya lebih akrab diperkenalkan dulu. Mulai dari yang pojok Bu, sebelum Ibu lanjutkan. Kenapa kok tadi ada layanan konseling kelompok untuk kalian berenam? Ayo. Perkenalkan namanya siapa? Lalu kabarnya hari ini baik. Gitu ya, ayo. Nama saya Anjul. Baik, selanjutnya nama siapa? Baik, saya Salsa. Lalu selanjutnya Mbak? Nama saya Aura. Lalu Mbak? Dinda. Kabarnya juga baik ya Dinda. Selanjutnya? Aman. Aman. Lalu selanjutnya? Mas? Oh ya, berarti sudah dikenalkan semuanya ya. Yang terakhir dengan Alvin. Jadi tadi sudah disebutkan kalian setelah perkenalan semua kabarnya baik. Yuk kita lanjutkan. Tadi Ibu sampaikan kenapa kok hanya 6 orang ini yang diajak konseling kelompok oleh Bu. Itu ada alasannya pastinya. Jadi dari laporan dan hasil observasi dan hasil angket yang sebelumnya sudah kalian kerjakan, maka 6 siswa ini terindikasi sering berbicara tidak sopan kepada guru dan teman di kelas. Berbicara tidak sopan. Maksud dari konseling kelompok pada pagi hari ini ya, jadi Bu Maria akan coba membantu kalian melalui proses konseling kelompok supaya kedepannya tidak lagi berkata-kata tidak sopan atau kasar kepada guru dan teman, bahkan orang tua di rumah. Seperti itu ya. Jadi di konseling kelompok juga akan Ibu jelaskan ada asas kerahasiaan dan keterbukaan. Maksudnya kerahasiaan, jadi jangan khawatir kalau misalnya ini kalau saya cerita di saat konseling kelompok ini ceritanya menyebar di luar Bu. Itu merupakan salah satu asas kerahasiaan. Lalu ada asas keterbukaan. Keterbukaan itu dalam artian jika kalian ditanya ya dijawab jujur apa adanya. Itu. Nanti kita akan ada ya. Jadi kalau ditanya jawab jujur dengan apa adanya, dari situ maka Bapak Ibu guru termasuk Bu Maria juga akan bisa membantu kalian masalah yang kalian hadapi bersama teman-teman di kelas. Seperti itu. Yuk kita mulai ya dari lembaran. Jadi kita sudah memperkenalkan diri. Semoga sehat selalu. Kita akan melaksanakan konseling kelompok. Semoga juga hasilnya nanti konseling kelompok akan bermanfaat juga untuk kalian. Kita masuk ke lembaran yang sudah kalian pegang masing-masing. Di situ ada lampiran pertama yaitu materi. Kenapa diberikan materi Bu? Ya tetap harus ada materinya meskipun sedikit. Di sini disebutkan ada A, B, C, D dari lembaran yang pertama, dari lembaran
Yang keempat, berkata-kata sopan kepada guru dan teman. Nah, itu yang kita garis bawahi di sini. Yuk kita lihat. Bisa tolong dibaca Moses yang pengertian menghormati. Yes, yang halaman pertama. Kita sendiri. Yang keras ya. Pengertian menghormati adalah dari kata hormat yang dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian hormat adalah menghargai, takzim, Hikmat. sopan. Jadi hormat adalah suatu sikap yang sopan yang ditunjukkan kepada orang yang lebih tua. Selain itu, sikap hormat merupakan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Karena nilai adalah suatu perangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak khusus pada pola pikiran, perasaan, dan ketertarikan maupun tingkah laku. Sedangkan norma itu adalah pelaksana dari nilai tersebut. Oleh sebab itu dapat kita definisikan jika budaya hormat merupakan bagian dari nilai dan norma itu sendiri. Ya, terima kasih Moses. Jadi dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian hormat adalah menghargai. Nah, jadi pastinya diharapkan setiap dimanapun kita berada selalu menghormati orang lain. Nah, itu. Lalu yang B, pengertian menghargai. Apa bisa kalian baca? Menghargai adalah sikap peduli dan terhadap diri sendiri ataupun orang lain dan lingkungan. Memperlakukan orang lain seperti keinginan dipedulikan, berada sopan, tidak dilecehkan dan menghina orang lain, tidak menilai orang lain untuk sebelum mengenal. Ya, jadi jelas disebutkan di situ ya, tidak menilai orang lain dulu sebelum mengenal dengan baik. Jadi kalian jangan berprasangka tidak baik ke orang lain meskipun mungkin memang dia itu ini bu suka jahit sama saya, tapi ya paling tidak jangan berprasangka kalau kamu tidak menuduh itu kata lainnya juga tidak boleh menuduh orang lain meskipun mungkin namanya memang usil atau memang terkenal nakal, jadi supaya ya jangan menuduh. Ayo, lalu pengertian guru mau dibaca. Pengertian guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Guru adalah pendidik atau pengajar pada pendidikan formal. Guru adalah orang tua kedua, yaitu orang yang mendidik dan mentransfer ilmu pengetahuan kepada agar muridnya dapat menjadi lebih baik. Ya, mentransfer itu pengetahuan ya. Seperti memberikan itu di sekolah mengajar kalian itu mentransfer. Yuk. Lalu selanjutnya cara menghormati dan menghargai guru. Yang A, kalian baca. Salah satunya yang A memberi. Yang pertama, memberi salam ketika berpapasan. Ketika sekolah bertatap muka, kita pasti akan kerap berpapasan dengan guru, baik itu di koridor atau bahkan di kantin. Ketika berpapasan tersebut, murid wajib memberi salam kepada guru, misalnya ucapan selamat pagi atau selamat siang. Bahkan ketika guru setelah kelas selesai mengajar, murid juga harus mengucapkan terima kasih. Apabila bertemu di luar sekolah, juga diwajibkan untuk memberi salam. Ya, jadi memberi salam ya. Tidak hanya di sekolah, kamu ketemu di luar sekolah dengan bapak ibu gurumu ataupun dengan teman juga harus memberi salam, menyapa dengan baik itu. Itu kan cara salah satu cara untuk apa itu menghormati dan menghargai guru. Lalu yang kedua, yang B, dibaca Mbak. Yang kedua, mendengarkan untuk guru menjelaskan materi pelajaran. Cara kedua untuk menghargai guru adalah dengan mendengarkan sesama ketika guru menjelaskan materi pelajaran. Sekalipun tidak menyukai mata pelajaran tersebut, tetapi tetap saja harus mendengarkan penjelasan guru. Dengan demikian, siswa perlahan-lahan akan dapat memahami materi. Ya, selanjutnya yang C, baca. Perintah guru. Semua guru tentu mengajari kebaikan kepada muridnya. Terus, Guru yang menyuruh anak-anaknya untuk melakukan perbuatan dan menolak. Oleh karena itu, menaati guru sama dalam menaati kedua orang tua di rumah. Guru tidak akan pernah berhenti menasihati dan membimbing siswa menjadi pribadi yang baik. ya, lalu yang D, kita mulai baca ya. Jadi berkata-kata sopan kepada guru dan teman. Ini yang kita lakukan saat ini adalah proses konseling kelompok agar meningkatkan perbuatan baik kalian berkata-kata sopan. Jadi menghilangkan kata-kata tidak baik ke guru, teman ataupun orang tua. Di sini disebutkan bagian D, manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan berkomunikasi
sebelum kita masuk ke bermain peran ya. Sebelum kita masuk ke bermain peran, jadi Ibu akan bertanya. Jadi di inti materi yang kalian dapati tadi, apa yang bisa kita lakukan agar menghormati Bapak Ibu guru atau teman? Apa kira-kira? Dari materi yang kalian pelajari tadi loh. Apa yang bisa kita lakukan? Sopan santun boleh. Lalu apa yang harus kita lakukan lagi selain sopan santun? Memberi salam boleh, betul sekali lagi. Jadi apa yang harus kita lakukan agar kita sikap saling menghormati dan menghargai guru, teman serta orang tua. Selain sopan santun, memberi salam, apalagi yang paling utama yang berkaitan dengan bermain peran kita pada hari ini. Berkata-kata yang sopan, betul. Nah, berkata-kata yang sopan itu adalah intinya. Kan maksudnya hendaknya setiap hari apa yang kita ucapkan itu selalu baik kepada orang lain supaya tidak menimbulkan pertengkaran. Kalau misalnya kita berucapnya mungkin dengan nada yang tinggi, berteriak, maka lawan bicara yang diajak berbicara juga akhirnya nanti mungkin tersinggung dan marah sehingga menimbulkan pertengkaran. Semua itu kayak berkelanjutan gitu. Nah, kalau kamu ngomongnya baik-baik ke lawan bicara, maka yang diajak ngobrol itu nangkep, oh maksudnya seperti ini nih, aku paham. Tapi kalau kamu ngomongnya berteriak, marah-marah, nggak ada apa-apa, tapi sebenarnya maksudmu baik mengingatkan teman, tapi caramu ngomongnya nada tinggi, berteriak, akhirnya temennya nggak terima, kalah itu. Nah seperti itu. Yuk kita masuk ya. Ini sudah saya sampaikan yang harus dilakukan sopan santun, salam, seperti itu. Kita masuk ke bermain peran. Yuk kita masuk ke bermain peran. Mau sambil duduk gini atau sambil berdiri boleh? Apa? Mau duduk aja. Yuk duduk aja. Tapi agak keras ya suaranya. Agak keras suaranya. Yuk kita mulai. Ibu yang akan membacakan ini prolognya. Ibu akan membacakan prolognya. Karena kalian sudah dibagi siapa yang berperan, siapa yang berperan. Maka semoga dari bermain peran, nah, ya, nanti akan ditanya feedbacknya apa yang kalian dapatkan dengan bermain peran pada pagi hari ini tentang berkata-kata sopan. Yuk. Jadi Ibu akan bacakan ya. Moses merupakan siswa, kita mulai ya. Moses merupakan siswa kelas 8 yang sering dibicarakan oleh Bapak Ibu guru karena sikapnya di dalam kelas yang berisik, suka berkomunikasi ceplas-ceplos dan barbar, serta suka berkata-kata kasar kepada guru dan teman-temannya. Pada suatu ketika dia terlibat dalam perkelahian dengan Alvin, teman sekelasnya. Pemicunya adalah Moses menyebarkan berita bohong soal foto Alvin yang sedang berpacaran untuk bahan lelucon. Padahal itu bukan foto Alvin. Alvin tidak terima dan meminta Moses untuk meminta maaf, namun Moses menolak karena mereka merasa tidak salah. Kemudian mereka terlibat perkelahian. Nah, itu dulu. Anggun, Salsa, dan Aura sedang beristirahat di kelas sambil membicarakan postingan Moses di grup WA kelas. Kembali ya, Yang kelas itu itu benar aku. Emang itu kayak apa ya? Jangan saking bulit gak sih? Kita nggak tahu kalau nggak. Menurutku sih nggak mungkin ya. Nggak percaya sama aku. Iya loh, tapi kok agak mirip. Mending kita konfirmasi aja langsung ke aku. Ya ampun, malu banget gak sih? Apa cuma ulah Moses aja ya? Masa bikin kita kayak gini sih? Jahat banget. Kita aib tau namanya. Itu kalau bener. Kalau enggak, itu namanya. tiba-tiba datang Alvin mengambil ketiganya. Alvin datang sih. Nah, datang jadi sebelahnya. Lagi pada ngomongin apa sih? Kayaknya seru banget. Enggak kok. Oh iya Alvin, udah cek HP-mu. Itu bukan kamu kan? Tapi gue lagi ngecas ya tadi, ya belum banget. Ada apa sih? Tiba-tiba kemudian Aula menjelaskan apa yang didapatinya kepada Alvin. Alvin marah dan menghampiri Moses. Kamu nyebarin foto bohong. Di situ bukan fotoku. Maksud apa? Kalau bukan kamu ya sengaja, masa Naula kecil. Foto itu udah sempat terlanjur bikin aib. Itu bukan aku. Kamu harus tanggung jawab. Lu bukan urusanku.
Ayo kita selesai BK. Apa yang bawa BK anjing? Makanya kamu minta maaf. Kamu sebarin mana jadi foto? Kalau kamu nggak mau di foto itu bukan aku. Alah, kalau enggak merasa kenapa kamu repot banget? Atau jangan-jangan beneran yang difoto itu kamu? Bener-bener kamu keterlaluan. Udah salah masih betulin. Dasar kamu nggak nikah. Apa yang dorong-dorong? Kemudian mereka berdua terlibat baku hantam. Segera saja beberapa orang lain berada di sekitar mereka memisahkan mereka. Coba memisahkan dan membawa mereka berdua ke ruang BK. Ambil guru BK mereka keduanya di ruang BK, lalu mempersilakan, duduk kembali, Bu Amel. Lalu mempersilakan keduanya untuk duduk dan menenangkan diri. Ya. Guru BK. Gentlemen, Kamu. apa yang terjadi? Kenapa kalian berkelahi? Coba, siapa yang ingin menjelaskan terlebih dahulu? Saya bercerita dulu. Silakan, Amin. Jadi kamu ngirim foto di grup. Dia bilang itu foto saya. Padahal itu bukan foto saya. Saya hanya ingin informasi nama aku ngakui salahnya. Apa yang dilakukan Moses sudah terlaluan. Justru dia berkata kasar kepada saya. Baik, terima kasih Mas Ali. Sekarang Mas Moses, saya ingin mendengarkan penjelasan dari sisi Mas Moses. Saya memang mengirim foto itu Bu, hanya bercanda. Tapi aku berlebihan. Kalau bukan dia, ya harusnya dia nggak perlu marah-marah Bu. Baik, coba bayangkan jika Mas Moses di posisinya Mas Ali, bagaimana perasaannya Mas Moses? Marah atau tidak? Apa kamu marah? Kalau posisinya ada di Alvin. Tidak terima dengan kelakuan Mas Alvin. Nah, kalau begitu Mas Moses banyak belajar hari ini. Hati-hati dalam berkomunikasi. Apa yang kamu sampaikan dapat melukai teman atau tidak? Tolong pikirkan dampaknya. Apa bisa dimengerti? Baik Bu, saya minta maaf kepada saya kepada Alvin. Nah, dari sini Bu harap sudah selesai ya. Ketika kalian keluar BK, semua kembali ke semula. Kalian kembali seperti biasa, tetap berhubungan baik di kelas dan tidak perlu memperpanjang masalah. Oke, sudah. Terima kasih tepuk tangan untuk kita. Oke. Nah, jadi itu tadi adalah bermain peran berkaitan berkata-kata tidak sopan. Dasar mulanya mungkin ada yang hanya bisa menyebarkan berita ke temannya, ya kan? Seperti yang saya lakukan lalu akhirnya membuat Alvin yang merasa beritanya tersebar tidak terima. Nah, itu hanya iseng Bu. Tapi bukan seperti itu iseng yang seharusnya karena tidak melakukan karena akan membuat orang lain mungkin marah dan tersinggung. Nah, dari situ akhirnya bisa menimbulkan perkelahian karena tidak terima. Ya memang ya tidak salah juga Alvin tidak terima karena memang dia merasa beritanya tersebar. Nah, terus kalau saya posisi Alvin tadi sudah disampaikan juga ya terima pun saya pasti akan marah. Nah, kalau gitu ya jangan dilakukan kepada orang lain. Jika kamu ditempatkan menjadi orang lain itu marah, berita itu tersebar, maka jangan kamu lakukan supaya tidak membuat orang ya akhirnya bertengkar kan. Nah, seperti itu. Terus kalau bertengkar pastinya tidak mungkin bertengkar seperti menyapa, mengeluarkan kata-kata baik tidak mungkin. Kalau bertengkar pasti kata-kata tidak baik itu perlu keluar semuanya. Nah, itu yang coba Ibu melalui bermain peran pada kalian ini itu yang coba Ibu Maria sampaikan ke kalian. Jika apa yang kalian lakukan ke orang lain tidak baik, maka dampaknya juga akan pertengkaran, tidak ada yang tersinggung. Nah, seperti itu. Jadi diharapkan ke depannya, sekarang Ibu tanya, ke depannya jangan sampai terjadi seperti ini. Yuk, Ibu tanya ya ke kalian. Nanti ditanya satu-satu, apa yang kalian dapatkan dari bermain peran? Barusan yang sudah kalian lakukan dari bermain peran, yang kalian dapatkan ilmunya itu apa sih? Dari Mas, ayo apa ini? Ayo, apa yang kamu dapatkan dari kegiatan bermain peran pada konseling kelompok hari ini? Siapa dulu boleh? Api dulu atau siapa? Mungkin saya dulu. Ya, apa? Kalau saya dari pendapat saya itu saya jadi tahu bagaimana situasi cara mengendalikan konflik dari sekolah. Ya, cara mengendalikan salah satunya ya berkata yang baik supaya tidak ada kesinggungan. Proses mungkin ada tambahan satu lagi manfaat yang kalian dapatkan. Tolong diutarakan satu persatu.
Oh, jadi intinya jangan menyebarkan berita yang belum pasti ya, ditanya kebenarannya dulu ke yang bersangkutan di video itu misalnya seperti itu. Oke, selanjutnya ada tambahan? Ya, yang keras. Tidak percaya sama berita yang ada, memastikan lebih dahulu. Memastikan terlebih dahulu, ya. Pastinya ya memastikan terlebih dahulu, mencari kebenarannya. Seperti itu. Selanjutnya, Sebaiknya tidak melontarkan kata-kata yang tidak baik. sebaiknya tidak melontarkan kata-kata yang tidak baik kepada teman, bapak ibu. Seperti itu. Ayo, selanjutnya boleh. Pintar. Sama seperti kata-kata yang tidak sopan. Jangan berkata-kata yang tidak Iya, sopan. tidak sopan. Hmm. Bisa lucu. Oh baik ya, jadi jangan berkata-kata tidak sopan agar tidak memicu pertengkaran seperti itu. Yang terakhir, yuk. Oh, lebih berhati-hati ketika menerima atau menyimpan. Menerima informasi, lebih berhati-hati ketika menerima informasi. Jadi jangan terus langsung disebarkan, mencari tahu kebenarannya. Intinya seperti itu. Nah baik, itu berarti paling tidak kalian sudah paham inti dari kegiatan kita pada hari ini, di mana dengan bermain peran diharapkan kedepannya ya jangan melakukan hal-hal yang membuat orang lain tersinggung, salah satunya dengan berkata-kata tidak sopan. Kalau memang meskipun mungkin ya di video itu benar teman saya loh bu, dia melakukan seperti yang di video ya, memang benar temanmu, tapi tidak perlu kamu apa ya menyudutkan temanmu atau malah memarahi temanmu karena video itu, tidak perlu. Itu kamu mungkin laporkan ke bapak ibu dulu, nanti oleh bapak ibu dulu akan diproses sendiri. Jadi kalian tidak perlu mengambil tindakan akhirnya berkelahi tidak enak dengan teman seperti itu. Oke, paham sampai sini? Ya baik, yuk ya. Jadi kedepannya diharapkan ya tadi itu diharapkan supaya lebih berhati-hati dalam berkata-kata agar tidak menimbulkan pertengkaran dengan teman atau bapak ibu guru atau keluarga yang ada di rumah, orang tua ya kan. Yuk selanjutnya di lampiran ketiga. Di lampiran ketiga, itu ada refleksi dan evaluasi ya, lembar refleksi dan evaluasi. Nanti kalian bisa isi ya, yuk kita lihat. Jadi ada indikator, coba dilihat di lampiran kalian sudah pegang semua. Ada lampiran refleksi dan evaluasi, evaluasi proses, juga ada evaluasi. Oh, ini evaluasi proses dan sampai evaluasi proses. Ayo kita lihat ya, nanti bisa diisi. Diisi masing-masing ada di sini lampiran ketiga refleksi dan evaluasi sopan satu terhadap guru dan teman. Ada nama dan kelas, nanti bisa kalian isi nama dan kelas masing-masing. Lalu petunjuk pengisian dibaca ya, ada nomor 1 dan nomor 2. Apa itu artinya SL, apa S, apa KK, apa J dan apa TP. Nah, jika SL, jika kalian selalu melakukan pernyataan tersebut. Jika S, itu kalau S jika kamu sering melakukan pernyataan. KK jika kamu kadang-kadang. Nah, J itu berarti jarang dan TP tidak pernah. Nah, itu nanti disesuaikan dengan keadaan kalian untuk mengisi lembar refleksi dan evaluasi. Ada indikatornya, diperhatikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 indikator dalam berkata-kata sopan kepada guru dan teman, mulai dari bersikap ramah dan sopan terhadap guru dan teman ya. Ini dibacakan dulu, nanti kalian bisa kerjakan masing-masing sendiri. Lalu indikator kedua mendengarkan nasihat guru. Lalu di indikator ketiga tersenyum kepada guru dan teman. Lalu di indikator keempat bersalaman dengan guru. Indikator kelima menaati perintah guru. Indikator keenam menggunakan kata-kata yang santun. Lalu di indikator 1, 2, 3, 4, 5, 6, ketujuh menyapa guru dan teman. Lalu di indikator ke-8 mengucapkan salam. Indikator ke-9 mengucapkan terima kasih. Dan indikator ke-10 tidak memotong pembicaraan guru ya. Jadi ada nomor 1 sampai 26 pernyataan ya. Pernyataan itu bukan soal benar dan salah, jadi disesuaikan dengan keadaan kalian masing-masing. Nanti tinggal dicentang apakah termasuk SL selalu melakukan, S sering, KK kadang-kadang, J jarang, dan TP tidak pernah ya. Nanti diisi ya. Nah, nanti setelah diisi dikumpulkan di Bu Maria, nanti Ibu akan skor menghitung skornya. Nah dari skor itu sudah bisa dilihat bagaimana evaluasi apakah kegiatan pada hari ini
hasil refleksi kalian. Ya, kita lanjutkan. Untuk lembar yang terakhir adalah evaluasi proses. Nah, karena kita pada hari ini berkaitan dengan berkata-kata tidak sopan kepada guru dan teman. Lalu ada aspek, ya, ini juga sama. Ada skor 5, skor 4, skor 3, skor 2, dan skor 1. Ya, tetap ditulis nama. Nanti kalian tulis nama ya, tulis nama dan kelas serta hari dan tanggalnya. Ada 11 nomor ini di halaman terakhir. Ada 11 aspek, maksudnya ada 11 aspek yang harus kalian tulis, cetak saja ya. Kalian tulis skor 5, 4, 3, atau 2, 1. Nanti semuanya setelah diisi dikembalikan ke kembalian. Yuk, sudah? Ya, baik, ayo. Ya, sudah. Jadi, ini tadi kita akan tutup untuk kegiatan pada hari ini, konseling kelompok berkaitan berkata-kata sopan kepada guru dan teman. Terima kasih banyak sudah dibantu untuk pada pagi hari ini. Kalian pasti juga ini apa tadinya bertanya-tanya ada apa ini Bu kok hanya kami berenam. Tadi sudah disampaikan kalau dari hasil angket yang didapat itu 6 siswa ini yang indikasinya berkata-kata tidak sopannya sangat tinggi, maka perlu diadakan layanan konseling kelompok. Di layanan konseling kelompok melalui bermain peran. Tadi sudah kalian perankan masing-masing ya. Ada kalimat-kalimat dalam bermain peran, naskah. Di naskahnya sudah ada kata-kata yang harus diucapkan. Nah, bermain peran merupakan gambaran. Kalau kalian melakukan hal seperti itu, maka akibatnya akan seperti itu. Nah, itu ya. Yuk, baik. Semoga bermanfaat. Ada yang ditanyakan? Ya, ada. Sudah cukup. Kalian sudah paham ya. Jadi ya, kalian sudah paham manfaat kegiatan kita pada hari ini. Kalau sudah paham, maka yang baik bisa yang baik bisa disimpan atau yang baik bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang tidak baik ya tidak usah diikuti. Yang baik bisa dicontoh, yang tidak baik ya tidak usah diikuti. Oke.